Jumlah moda angkutan Transjakarta secara mendadak sejak Senin kemarin menimbulkan antrian luar biasa di sejumlah halte Transjakarta. Ya, mungkin ini bermaksud Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi bagaimana penyebaran virus di keramaian malah justru dinilai beresiko menjadi kebijakan yang blunder. Jumlah kerumunan justru bertambah dan penumpang dalam bus justru berdesakan dengan tubuh saling menempel. Bagaimana kira-kira kondisi dalam bus dan juga apa saja resikonya? Berikut laporannya untuk Anda. Kebijakan Pemprov DKI mengurangi jam operasional dan jumlah bus Transjakarta secara drastis dan mendadak bisa menjadi blunder dan kontraproduktif. Alih-alih mengurangi penumpukan massa, ratusan penumpang malah menumpuk di mana-mana. Maksud baik mengurangi jumlah kerumunan manusia, malah menyebabkan mereka menumpuk dan berdesakan di dalam busnya. Kondisi ini tentu saja justru beresiko memudahkan penularan virus dari siapa saja. Di halte Terminal Kalideres misalnya, ratusan calon penumpang justru lebih panjang dari hari-hari biasa. Antrian calon penumpang sampai memanjang jauh keluar halte. Pengurangan 248 rute menjadi hanya 13 rute, serta interval antar bus menjadi 20 menit, justru membuat antrian dan menambah kerumunan. Tujuan Pemprov mengurangi armada untuk mengurangi penyebaran virus corona justru bisa berakibat sebaliknya. Kalau kayak gini sih sebenarnya nggak memberikan efek yang benar-benar bagus ya Kak. Kalau begini kan malah mungkin ada yang begitu malah ketular kan. Bagaimana tidak berisiko jika penumpang justru berdesakan masuk dan keluar bus? Dan di dalam bus Transjakarta sendiri, para penumpang justru mesti saling berdesakan. Jarak antar penumpang tidak ada dan wajah mereka pun cenderung berdekatan. Sementara yang memakai masker pelindung hanya sebagian kecil. Belum lagi posisi tangan penumpang yang saling bergantian memegang besi atau cantolan pengaman. Padahal menurut keterangan Badan Kesehatan Dunia (WHO), virus corona bisa tertinggal di material yang terbuat dari besi dan sejenisnya selama beberapa jam. Kayaknya nggak bagus juga ya solusinya seperti ini. Percuma kalau misalnya kayak armada dikurangi, tapi penumpang tetap numpuk aja di halte kayak gitu kan. Para pekerja juga kan belum ada diliburin juga. Penumpukan massa penumpang ini tak hanya terjadi di halte-halte besar, namun juga di halte-halte kecil di rute yang biasanya sepi. Jika di rute yang sepi saja penumpukan penumpangnya sudah seperti ini, bagaimana dengan rute yang penumpangnya antri sangat panjang seperti di halte UKI ini? Instruksi gubernur dengan maksud mengurangi resiko penyebaran virus patut diapresiasi. Tapi kalau caranya begini, malah bisa menimbulkan penyebaran virus secara masif dan tak kentara. Tim Liputan Trans 7. Setelah sempat mengeluarkan pembatasan jam operasional angkutan umum, Gubernur DKI Jakarta akhirnya mencabut kebijakannya dan menormalkan kembali jam operasional angkutan umum, dan itu dimulai hari ini. Ya, betul sekali. Dan meski MRT, Transjakarta dan juga LRT sudah kembali beroperasi normal, namun jumlah penumpang pada 3 moda transportasi umum ini akan dikurangi. Efektif berlaku mulai hari ini, Selasa 17 Maret 2020, jam operasional pelayanan transportasi publik yakni MRT, LRT, dan Transjakarta kembali seperti semula. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini diambil sesuai arahan Presiden Joko Widodo serta hasil rapat evaluasi bersama stakeholder terkait. Armadanya akan disesuaikan supaya headway-nya lebih kecil, jarak antar bis lebih rapat sehingga bisa lebih banyak bis yang mengangkut. Untuk MRT juga begitu. MRT juga sama, jaraknya di jam rush hour akan kembali seperti semula, 5 menit, sehingga penumpang bisa langsung naik setiap 5 menit. Meski demikian, jumlah penumpang di 3 moda transportasi umum itu akan dikurangi. Tujuannya untuk menjaga jarak antar penumpang di dalam armada demi mencegah penyebaran virus corona. Untuk MRT, kembali beroperasi dari pukul 5 pagi hingga jam 12 malam waktu Indonesia Barat dengan 16 rangkaian. Namun bila biasanya untuk satu rangkaian menampung 1.200 penumpang, sekarang dibatasi maksimum 360 penumpang saja. LRT akan kembali dioperasikan mulai pukul 5 pagi hingga 11 malam waktu Indonesia Barat.
Dari biasanya 270 penumpang per rangkaian menjadi hanya 80 penumpang saja. Armada bus Transjakarta juga akan kembali berjalan normal, yakni mulai pukul 5 pagi dengan angkutan malam hari atau AMARI kembali beroperasi. Untuk kapasitas, bus Transjakarta Gandeng hanya akan berisi maksimal 60 penumpang dari kapasitas normal 150 penumpang. Sementara untuk single bus hanya 30 penumpang dari yang biasanya 80 penumpang. Sementara itu untuk mencegah penyebaran virus corona, jumlah antrean penumpang di dalam halte dan stasiun akan tetap dibatasi. Penumpukan antrean penumpang di luar halte dan stasiun dinilai lebih baik dibandingkan di halte ataupun stasiun yang lokasinya lebih terbatas. Meski transportasi publik sudah kembali beroperasi normal, namun kebijakan ganjil genap masih tetap dihapuskan sementara. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga jarak fisik antar orang atau social distancing measures, sehingga masyarakat sementara bisa menggunakan kendaraan pribadi jadi lebih aman dari penyebaran virus corona. Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan sempat memberlakukan kebijakan pembatasan jam operasional angkutan umum di Jakarta pada Senin 16 Maret 2020. Akibatnya, penumpukan calon penumpang mengular puluhan meter di sejumlah halte Transjakarta maupun stasiun MRT. Calon penumpang justru mengeluhkan kebijakan Gubernur DKI yang sedianya memperkecil persebaran virus corona, tetapi fakta di lapangan justru berpotensi memperbesar sebaran virus. Tim Liputan, Transmedia.